Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas Donghua Dunia Bela Diri lagi yang telah memasuki musim kedua. Jadi bagi kalian yang baru gabung, saya sarankan untuk menyaksikan musim pertama terlebih dahulu agar paham latar belakang, karakter, serta tujuan dari si tokoh utama. Untuk linknya sudah saya tulis di deskripsi yang terdiri dari 4 bagian. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja bahas alur cerita Dunia Bela Diri season kedua. Di awal film terlihat rombongan klan Lin sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan batu permata. Namun di tengah jalan mereka diserang oleh sekelompok bandit yang ingin merampok mereka. Sebuah serangan nyaris membunuh Ling Hao. Beruntung sepupunya Ling Dong berhasil menyelamatkannya. Tidak berhenti sampai di sana, ratusan anak panah ditembakkan untuk menggempur rombongan klan Lin. Nampaknya mereka ini bukan bandit biasa karena terlihat mereka sangat mahir menggunakan senjata yang dilapisi energi spiritual. Sampai akhirnya Lindong menyuruh Lin Hong dan rekan-rekan lainnya untuk segera pergi, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk bertarung demi mengalihkan perhatian para bandit tersebut. Sebelum bala bantuan dari musuh datang, ia pun segera melepaskan ledakan energi dari teknik gerbang ajaibnya agar bisa segera mengakhiri pertempuran. Setelah kembali, Lindong menceritakan apa yang baru saja ia alami kepada ayah dan kakeknya. Sang kakek mengatakan bahwa tidak heran banyak orang jahat yang mengincar klan Lin demi mendapatkan batu permata yang sangat berharga mereka. Terlebih lagi karena klan Lin baru beberapa bulan pindah ke kota Yan sehingga masih sulit membedakan antara kawan dan lawan. Pembicaraan pun ditutup dengan kakek Lindong yang berpesan agar tidak mencolok saat mengantarkan barang. Beberapa waktu setelahnya diperlihatkan Lindong yang bermeditasi melatih kekuatan spiritualnya. Namun Martha si rubah putih yang selalu menjadi mentornya masih tertidur sehingga ia ragu apakah latihan sendiri seperti ini akan efektif. Tak lama setelah itu, Ching Tan datang menghampirinya untuk menyampaikan pesan dari kakek Yanda yang ingin menemuinya di perguruan bela diri. Namun sebelum pergi, tangan Lindong merasakan tangan adiknya tersebut sangat dingin. Meskipun langsung Ching Tan tepis dengan mengatakan bahwa dirinya sedang baik-baik saja. Singkat cerita, Lindong pun pergi dengan mengajak si Oyan sampai ke depan pintu gerbang perguruan yang dibaliknya nampak sebuah tepi jurang dengan banyak pulau-pulau yang mengambang di sekitarnya. Dengan menaiki salah satu pulau kecil, datanglah utusan dari kakek Yanda untuk menjemputnya menuju tempat perguruan dari kakek Yanda. Dalam perjalanan, Lindong juga sempat melihat pemandangan para murid lain yang tengah berlatih kekuatan spiritual. Singkatnya, ketika ia sudah sampai di kediaman kakek Yanda, tiba-tiba sebuah serangan datang yang ternyata berasal dari Yue, salah satu murid senior dari kakek Yanda. Di sini ia nampak bersikap dingin kepada Lindong dan bermaksud menantangnya bertarung untuk menguji kemampuan Lindong. Namun ketika pertarungan mereka sudah mulai serius, kakek Yanda datang untuk segera menghentikan mereka. Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa tak lama lagi akan diadakan pertandingan antar perguruan bela diri yang disebut pertarungan menara. Namun di 2 pertandingan sebelumnya perguruan bela dirinya telah mengalami kekalahan, sehingga jika pertandingan kali ini ia kalah lagi, maka kepemimpinan dari perguruannya akan diambil alih oleh perguruan bela diri dari kota sebelah, yakni perguruan bela diri kota Tianhou. Jadi tujuannya memanggil Yue dan Lindong adalah untuk meminta bantuan agar mereka bersedia berpartisipasi mewakili perguruan bela diri kota Yan miliknya. Menurutnya dengan kekuatan spiritual Lindong yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi, ia yakin kalau Lindong bisa memberikannya harapan. Lindong pun bersedia membantu mengingat jasa kakek Yanda yang beberapa waktu yang lalu telah menyelamatkan nyawa adiknya. Setelah pembicaraan mereka, kakek Yanda meminta Yue agar menemani Lindong berkeliling. Di sisi lain di kota Tianhou diperlihatkan seorang kakek bernama Han Yu memiliki beberapa murid dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi. Ia lalu menyuruh salah satu muridnya yang bernama Cao Zu pergi ke perguruan bela diri kota Yan untuk mengukur sudah sejauh mana persiapan dan kemampuan para murid di sana. Sementara itu ketika Yue mengajak Lindong berkeliling di perguruan bela diri kota Yan, mereka melihat kerusuhan di tengah latihan para murid di sana. Ternyata ini adalah ulah Cao Zu, salah satu murid perguruan Tianhou yang memang sengaja datang untuk merusuh sekaligus mengukur kemampuan para murid di sana. Ia sangat sombong karena sejauh ini belum ada murid di tempat itu yang bisa menandinginya. Sampai kemudian Yue iseng mendorong Lindong masuk ke arena untuk melawan Cao Zu. Pada awalnya Lindong memilih pergi turun arena karena tak ingin meladeninya. Namun ia tak bisa menahan diri lagi karena Cao Zu lah yang lebih dulu menyerangnya menggunakan teknik pedang es hitam. Di atas arena mereka pun saling mengadu teknik mereka masing-masing. Nampak benturan antar senjata mental mereka lumayan menggentarkan arena.
Cao Zu ternyata tak hanya membual. Dengan teknik pedang es hitamnya, ia cukup sukses menekan jarum dewa milik Lindong. Namun di ujung pertarungan, Lindong mencoba teknik barunya dengan menahan serangan Cao Zu menggunakan segel batu rubah di tangannya. Nampaknya segel rubah itu tak hanya menahan. Tangan Lindong seakan menyerap energi spiritual dari lawannya tersebut. Ketika lawannya ingin melarikan diri, Lindong sejenak menghentikannya dan mengambil senjata dari lawannya tersebut. Diperlihatkan ekspresi puas dari Yue yang menyadari kalau kekuatan Lindong kini telah meningkat pesat. Di malam harinya, Lindong juga baru tahu kalau ternyata segel batu rubah di tangannya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual milik orang lain. Energi yang diserap kemudian dinetralkan dan diakumulasikan menjadi energinya sendiri sehingga kekuatan Lindong kini menjadi bertambah. Sementara itu, Cao Zu yang telah kembali menceritakan mengenai kekalahannya dari Lindong kepada Han Yu. Mendengar hal itu, Han Yu pun menjadi sangat kesal karena ia tak menyangka kalau perguruan bela diri rivalnya memiliki petarung yang sebegitu kuat. Di tengah kekesalannya, muncul aura yang sangat mengerikan dari balik tirai yang ternyata berasal dari Zutong, murid senior sekaligus yang terkuat dari Han Yun. Singkat cerita, besoknya Yue dan Lindong berangkat menuju ke tempat diselenggarakannya turnamen pertarungan menara. Di perjalanan, Yue berpesan kepada Lindong untuk berhati-hati terhadap seorang murid dari perguruan Tianho yang bernama Zutong, murid terkuat dari Han Yun. Setibanya di sana, semua peserta lain ternyata sudah berkumpul. Sembari menunggu para guru tiba, Cao Zu mengadu ke kakak seperguruannya yang bernama Liu Long perihal Lindong yang telah menghajar dan menyita pedang esnya. Pada awalnya, Liu Long basa-basi dengan menyapa Lindong dan meminta agar senjata adik seperguruannya tersebut dikembalikan. Namun Lindong malah berdalih karena menurutnya itu sepadan dengan kelakuan Cao Zu yang telah membuat rusuh di tempatnya. Ketika suasana semakin tegang, Yue berusaha menengahi agar jangan membuat keributan sebelum pertandingan dimulai. Tak lama setelah itu, datanglah para guru yaitu Han Yun dan kakek Yanda menghampiri mereka. Kakek Yanda lalu menjelaskan bahwa aturan dari pertarungan menara cukup sederhana, yaitu siapa yang bisa naik ke tingkat tertinggi dan mampu bertahan dalam waktu yang lama maka ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun sebelum menyelesaikan kalimatnya, Han Yun menyela dan menyuruhnya agar segera membuka gerbang menara agar pertandingan bisa segera dimulai. Kakek Yanda lalu segera merapalkan mantranya dan secara ajaib muncullah sebuah menara 8 tingkat tepat di depan mereka. Dapat dirasakan gelombang energi spiritual yang sangat dahsyat menyertai kemunculan dari menara tersebut. Setelah pintu dibuka, pertarungan menara pun dimulai dengan sistem Battle Royale, di mana petarung yang bisa bertahan paling lama dan berhasil naik ke lantai tertinggi maka ialah pemenangnya. Ketika semua peserta telah bergegas masuk ke dalam menara, di luar Han Yun dan kakek Yanda memantau keadaan di dalam menara menggunakan semacam proyeksi spiritual. Sementara itu, Lindong yang telah masuk sangat terkejut karena sebagian energi mental di gerbang masuk ternyata bisa ia serap sehingga sekali lagi kekuatannya mengalami peningkatan. Tak ingin berlama-lama di lantai dasar, Lindong pun segera naik ke lantai yang lebih tinggi dengan melewati rintangan-rintangan kecil. Di sisi lain, ternyata Zutong memimpin dengan dirinya yang telah mencapai lantai ke-6 dengan sangat cepat, disusul oleh Yue sebagai runner-up yang berusaha mengejar ketertinggalannya. Satu tingkat di bawahnya ada Cao Zu dan Liu Long yang terjebak di lantai 5 dan tak bisa naik lebih tinggi lagi karena tekanan energi mental yang semakin kuat. Namun alih-alih menghabiskan energinya untuk berusaha naik ke lantai 6, Liu Long mempunyai ide untuk tetap tinggal di lantai 5 dengan tujuan menghalangi peserta lain yang ingin naik ke lantai selanjutnya. Dan benar saja, Lindong yang baru saja sampai di lantai 5 langsung mereka halangi. Cao Zu yang merasa dendam karena Lindong telah mempermalukannya sekarang mencoba untuk membalasnya. Bersama dengan Liu Long, mereka pun mengeroyok Lindong yang cuma sendirian. Akan tetapi Lindong nampak tak takut sedikit pun dan justru memanas-manasi mereka dengan memperlihatkan senjata Cao Zu yang kemarin ia sita. Kini ia kendalikan sebagai senjata untuk melawan mereka. Diperlihatkan dari kedua sisi, Cao Zu dan Liu Long mengepung Lindong dengan masing-masing teknik mental mereka. Pertarungan pun pecah. Meskipun nampak tak adil dengan pertarungan 2 lawan 1, nyatanya Lindong mampu mengimbangi mereka. Bahkan ia cukup cakap untuk mematahkan teknik roda ganda milik Cao Zu. Sementara Liu Long yang terus menggempurnya dengan pedang mentalnya juga sangat kewalahan karena Lindong dapat bertahan sekaligus menyerang dalam waktu yang bersamaan. Sampai akhirnya kedua saudara seperguruan ini melakukan teknik fusion dengan menggabungkan kekuatannya untuk menyerang Lindong. Nampak Lindong yang mulai keringat dingin karena sudah meremehkan mereka.
Namun mengingat serangan itu didasari oleh energi mental, dengan segel batu rubahnya Lindong pun dapat menghisapnya sampai kering. Dan ketika mereka sudah kalah, Lindong tidak lantas membunuh mereka, melainkan malah menguras dompet mereka kemudian langsung bergegas naik ke lantai 6 demi mengejar ketertinggalannya. Sementara itu di lantai 6 terlihat Yue yang berusaha keras untuk naik ke lantai 7, namun ia selalu gagal karena tekanan energi mental di sana sangat kuat yang jauh melebihi apa yang bisa ia bayangkan. Berbeda dengan rivalnya, Zutong nampak santai berpisah dengan Yue karena tinggal selangkah lagi ia sudah bisa naik ke lantai 7. Hal ini membuktikan kalau tingkat kekuatannya memanglah luar biasa kuat. Yue yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri akhirnya melepas pegangannya karena telah kehabisan tenaga. Beruntung Lindong datang tepat waktu dan masih sempat menangkapnya. Setelah mengucapkan janji bahwa ia pasti akan menang, Lindong pun segera melompat untuk menyusul Zutong naik ke lantai selanjutnya. Di luar menara, Hanyu dan kakek Yanda hanya tahu kalau ada dua peserta yang berhasil naik ke lantai 7 tanpa tahu siapakah mereka. Pada awalnya Hanyu mengira kalau mereka pasti Zutong dan Yue, namun kakek Yanda yakin kalau itu bukan Yue melainkan Lindong. Sementara di dalam menara, Lindong telah berhasil naik ke lantai 7. Namun tidak hanya adanya tekanan mental yang jauh lebih kuat, karena di sana juga terdapat rintangan sambaran petir yang mencegah mereka naik ke lantai 8. Terlihat Zutong yang sudah berada lebih tinggi sangat terkesan dengan Lindong yang berhasil mencapai lantai ini. Mereka pun mulai berlomba-lomba untuk bisa naik ke lantai 8. Zutong mulai menyerang Lindong untuk memperlambatnya. Akan tetapi dengan cepat Lindong bisa melewati semua rintangan sekaligus melancarkan serangan balik. Sampai akhirnya mereka berhasil mencapai tempat tertinggi di lantai 7 dan tepat di atas mereka sudah terlihat pintu masuk menuju lantai 8. Akan tetapi tiba-tiba sebuah bola api raksasa jatuh yang siap melumat mereka. Menanggapi bahaya itu, Lindong dan Zutong pun senada mengeluarkan serangannya untuk menghancurkan bola api tersebut. Bahkan saking kuatnya, gelombang energinya masih bisa dirasakan di beberapa lantai di bawahnya. Sayangnya tak berhenti sampai di situ, keganasan dari lantai 7 pun kembali terlihat dengan munculnya pilar-pilar yang memancarkan kilatan petir siap menghancurkan apapun yang melewatinya. Zutong yang menyadari kalau sambaran petir itu dapat secara langsung merusak inti energi mentalnya, mencoba berhenti sejenak untuk memikirkan sebuah cara agar tak bertindak gegabah. Berbeda dengan Lindong yang secara membabi buta terus menerobos penghalang petir tersebut tanpa memperdulikan resikonya. Sampai tiba-tiba ke-10 pilar itu bersatu dan membentuk seekor wujud naga raksasa. Pertarungan pun berjalan sangat tidak seimbang karena amukan sang naga yang tak terhentikan. Di saat naga itu melilit Lindong, Lindong baru menyadari bahwa ular ini hanyalah bongkahan energi mental, di mana ini artinya ada kemungkinan kalau ia bisa menyerapnya. Setelah menghisap habis naga tersebut tanpa membuang waktu, Lindong pun langsung melompat ke lantai 8 meninggalkan Zutong. Di luar menara terlihat ada seorang peserta yang telah berhasil naik ke lantai tertinggi. Namun mereka semua beranggapan kalau Zutonglah yang berhasil mencapainya. Sementara itu di dalam lantai 8 terlihat ekspresi puas Lindong karena telah mencapai lantai tertinggi dan bisa memenangkan pertandingan kali ini. Di sana ia menemukan ada semacam prasasti kuno mengenai penyempurnaan teknik energi mental, sayangnya gagal ia pelajari karena tenaga Lindong yang telah terkuras habis. Namun ia tak lantas menyerah begitu saja. Di sekitarnya ia merasakan ada banyak energi spiritual yang bertebaran, ia pun bergegas menyerapnya untuk mengisi ulang tenaga sekaligus agar kekuatannya bisa naik ke tingkat 3. Di waktu yang bersamaan, para peserta yang telah gagal satu persatu keluar dari menara. Namun semua dibuat sangat terkejut saat melihat Zutong juga keluar dari menara itu dan mengakui kekalahannya dari Lindong. Kini semuanya pun sudah jelas bahwa Lindonglah yang menjadi pemenangnya. Karena tak ingin lebih dipermalukan lagi, Han Yun pun segera menarik kembali semua pihaknya untuk meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Terhitung sudah 24 jam semenjak Lindong masuk ke dalam menara. Terlihat Yue mulai cemas takut kalau sesuatu yang buruk menimpa Lindong. Sementara itu, di dalam menara lantai teratas, Lindong benar-benar berusaha keras hingga akhirnya ia berhasil mencapai kekuatan mental tingkat ketiganya. Bahkan sampai-sampai luapan energinya bocor keluar menara yang mengejutkan Yue dan kakek Yanda. Lanjut ke bagian 6.